Shalom, kembali saya membagikan ayat firman Tuhan yang saya baca dari Alkitab. Dan kali ini saya ingin membagikan ayat firman Tuhan yang menjelaskan, yang menerjemahkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan juga menguatkan iman saya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya awali dari Wahyu 22 ayat 20 sampai 21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin." Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saya baca Yohanes 4 ayat 10 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumber ini kepada kami? Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Timbul pertanyaan, apakah air hidup itu? Saya baca Yeremia 17 ayat 13. "Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan." Jadi sumber air yang hidup adalah Tuhan. Saya baca Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, 'Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.' Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan." Jadi aliran air hidup itu adalah roh yang diterima oleh kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang saya pahami, roh itu adalah Roh Kudus, roh Tuhan sendiri. Jadi air hidup itu adalah Roh Kudus yang adalah juga roh Tuhan. Saya baca Wahyu 21 ayat 6. "Tuhan memberikan air hidup dengan cuma-cuma." Saya baca ya, Wahyu 21 ayat 6. "Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Timbul lagi pertanyaan, air hidup berasal dari mana? Kita baca Wahyu 22 ayat 1. "Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu." Jadi air hidup itu berasal dari tahta Allah, yaitu surga. Berarti apa? Yang saya pelajari, yang saya pahami, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yohanes 4 ayat 28 ayat 21 saya baca. "Maka kata Yesus kepadanya, 'Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya.' Pegawai istana itu berkata kepadanya, 'Tuhan, datanglah sebelum anakku mati.' Kata Yesus kepadanya, 'Pergilah, anakmu hidup.' Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup." Saya baca Yohanes 5 ayat 1 sampai 9.
Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betseba. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab suatu waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Yang saya pelajari, yang saya maknai bahwa kuasa Tuhan Yesus itu melebihi malaikat. Kenapa? Karena tidak perlu malaikat turun ke dalam kolam Betseba untuk menyembuhkan orang yang sakit itu. Tuhan Yesus hanya mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Memberi perintah, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Orang lumpuh menjadi sembuh. Saya baca Yohanes 6 ayat 23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nanti teman-teman bisa baca, ini kisah di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Dan bahkan sisa 12 bako penuh. Tuhan Yesus berkuasa memberi dan mencukupkan kebutuhan umatnya. Tuh, saya baca Yohanes 6 ayat 32 sampai 38. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Saya baca Yohanes 6 ayat 48 sampai 21. "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Di dunia, kita pasti lapar dan haus. Kalau di surga, tidak akan lapar dan haus lagi. Tuhan Yesus memberikan roti hidup, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia. Sehingga yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saya baca Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Maka kata Yesus kepada kedua-belas muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saya baca Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."
Jelas ya bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu menyelamatkan manusia. Yohanes 9 ayat 32 sampai 38. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengantar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya? Kata Tuhan Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dan orang buta itu menyembah Tuhan Yesus. Saya baca Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saya baca Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saya baca Yohanes 13 ayat 37 sampai 38. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata padamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus tahu akan hari depannya. Saya baca Yohanes 14 ayat 5 sampai 11. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sudah jelas bahwa Bapa dan Tuhan Yesus Kristus adalah satu. Saya baca Yohanes 1 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Demikian ayat firman Tuhan yang saya pelajari dari Injil Yohanes yang menerjemahkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan saya juga mengakui dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Silahkan teman-teman pelajari kembali dan baca perikop yang selengkapnya sehingga teman-teman mengetahui, memahami bahwa memang benar Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.